Kalian pastinya tidak asing dengan tempat ini. Inilah Pasar Beringharjo, salah satu pusat kegiatan di kota Yogyakarta. Berbagai masyarakat membaur dan beraktivitas di kota syarat akan budaya ini. Jogja dengan segala hal yang istimewa, jadi alasanku merantau ke kota ini. Dari kota inilah aku merintis harapan. Perkenalkan temanku, Zaka. Hari ini, aku bersama Zaka mengisi kegiatan sharing session. Dalam kegiatan ini, aku dan Zaka berkesempatan bertemu dengan adik-adik sekolah dasar dari Jakarta. Adanya sesi motivasi untuk mereka menjadi alasan aku dan Zaka diundang ke acara ini. Aku datang terlambat, sehingga Zaka memulai acara tanpa aku. Zaka bercerita tentang pengalaman hidupnya. Pengalaman yang tidak semua orang bisa melalui. Dan perkenalkan, inilah aku. Awalnya adik-adik terlihat malu, namun antusias mulai terlihat saat sesi belajar bahasa isyarat berlangsung. Semua antusias mencoba, satu persatu berkenalan menggunakan bahasa isyarat. Adik-adik ini cepat memahami materi karena langsung mempraktikkannya. Bermain dan belajar salah satu cara agar kami dan adik-adik ini menjadi lebih dekat. Kegiatan ini juga sebagai realisasi program Creativable Project, sebuah proyek sosial yang aku gagas bersama teman-teman. Kegiatan sharing session masih berlanjut. Aku berhalangan datang. Zaka hanya didampingi Eka Sari sebagai juru bahasa isyarat. Sharing session hari ini diikuti adik-adik dari sekolah dasar yang berbeda dari kemarin. Kegiatan seperti ini juga sarana untuk kami lebih mengenalkan bahasa isyarat melalui Creativable Project. Ditempelin di telunjuk kanan. Kurang, presentasinya kurang. Kalau ada barang salah, Creativable ini Sakti nggak bisa datang ke sini karena sakit. Di tempat inilah Creativable Project memproduksi usahanya. Meski terlihat sederhana, tapi tempat ini sangat berguna. Aku dan teman-teman Creativable Project bisa berkreasi di sini untuk membuat beragam produk kreatif. Di sini aku mau menjelaskan soal Creativable Project. Apa itu Creativable Project? Itu merupakan sebuah social enterprise untuk memberdayakan teman-teman di Weber. Gimana awal mula aku keluar dari pekerjaan
aku mendirikan sosial enterprise itu untuk memberdayakan teman-teman difabel, sebab teman-teman difabel guys semuanya bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi aku ingin membantu teman-teman difabel untuk meningkatkan taraf ekonomi. Produknya apa? Biasanya produk tas atau tempat pensil sama kaos, semuanya dibuat oleh teman-teman difabel. Bagaimana cara produksinya? Biasanya itu dibuat setelah transfer terjadi 1-2 hari proses produksi. Kalau sudah perlu dikirim atau ketemu sama teman-teman yang mau pesan produk teman-teman difabel, harganya biasanya berapa tuh, mulai 5.000 sampai 150.000 tergantung pemesanannya. Terus mau pesan seperti apa, sebab dibuat secara manual oleh teman-teman difabel. Nah, ada hambatannya apa? Hambatannya sebetulnya banyak. Biasanya hambatannya pertama komunikasi, sebab gak semua aku bisa komunikasi sama teman-teman tuan, karena teman-teman tuan cara komunikasinya berbeda tergantung individu. Yang kedua, kontrol sumber daya manusia. Apa sebab? Karena gak semua teman-teman difabel itu mampu mengembangkan usaha sama karya yang dibuat. Jadi aku harus mengajari sampai mereka bisa berusaha. Cara pemasarannya bagaimana? Ada 2 cara. Pertama online, yang kedua offline. Oke. Online itu caranya seperti apa pemasarannya? Biasanya pemasarannya melalui online, itu melalui Instagram, Facebook, Twitter, sama blog. Terus yang kedua offline, seperti apa? Biasanya itu kalau aku sama teman-teman di itu ikut acara seperti pameran, bazar, seni dan macam-macam. Harapannya untuk kreatif difabel itu apa? Banyak sih. Jadi aku harap teman-teman difabel bisa bergabung, bisa mengembangkan karya untuk meningkatkan taraf ekonomi, dan kedua bisa memberikan kesempatan membuka lapangan kerja. Keberanianku untuk menggagas Creativable Project tak lepas dari Dev Art Community. Tempat aku mengenal teman dengan latar belakang atau keterbatasan sama. Hal itu jadi alasan kegiatan ini berlangsung. Aku ingin berbagi pengalaman sekaligus motivasi bahwa keterbatasan bukan halangan untuk bermimpi. Persamaan keterbatasan yang dimiliki menyatukan aku dan mereka dalam satu komunitas. Disinilah kami bercerita dan saling memotivasi satu sama lain. Keterbatasan yang kumiliki, aku jadikan motivasi untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Melalui Creativable Project,
Aku ingin merubah persepsi masyarakat bahwa difabel juga bisa berkarya dan memberi dampak positif untuk semua. Hal itulah yang membawaku menjadi salah satu nominasi dalam liputan 6 Awards SCTV. Alhamdulillah aku bisa ikut SCTV liputan awards. Waktu itu ada tim dokumenter untuk mengajak pembuatan film dokumenter. Aku udah ikut aja sebab aku ingin membantu teman-teman tim film dokumenter itu. Terus aku ganyal karena bisa terpilih jadi nominasi liputan SCTV Awards. Terus aku mempunyai pengalaman saat aku di Jakarta. Pertama di sana masuk studio liputan SCTV. Di situ aku bertemu sama teman-teman finalis video sama sosok inspiratif. Di situ aku merasa senang sih. Di situ pengalaman pertama aku bisa masuk finalis. Terus saat itu aku ikut mengikuti arahan teman-teman panitia untuk acara sebelum acara berlangsung. Nah, di situ aku cerita bagaimana aku bisa membudayakan teman-teman di situ sama teman-teman di situ. Jadi aku mempunyai rasanya sama teman-teman. Nah, besoknya saat acara berlangsung aku gak tahu bisa berdiri di atas panggung sebab aku merasa masih belum bisa mengembangkan teman-teman di label. Ternyata aku dipilih jadi pemenang kategori pemberdayaan UMKM bersama teman-teman di label. Situ aku bangga sekaligus terharu. Situ aku bisa berjabat sama Menteri Perekonomian UMKM. Di situ aku belum merasa puas, tapi aku masih ingin kalau aku ada tugas untuk memberdayakan teman-teman di label. Walaupun aku udah bingung, tapi aku sebetulnya ingin mempertimbangkan lagi teman-teman di label lebih banyak lagi. Jadi aku siap-siap untuk membuat rencana proyek selanjutnya sama teman-teman di label. Harapannya ke depan aku bisa mengajak lebih banyak lagi teman-teman di label untuk bisa mengembangkan kemampuan serta taraf ekonomi untuk bisa mencapai penghidupan yang layak. Pencapaian semua ini tentunya tidak lepas dari peran pendidikan. Dengan pendidikan dan ilmu, aku bisa mengerti apa tujuan hidup ini, sehingga aku dapat bermanfaat bagi kesetaraan difabel di masyarakat. Arti pendidikan, menurut saya, arti pendidikan itu apa? Itu proses pembentukan jati diri sama sebuah proses ketidaktahuan seorang lain. Contoh, aku gak tahu itu apa, makanya aku masuk pendidikan. Melalui proses pendidikan aku jadi tahu ketidaktahuannya aku alami. Seperti contoh, aku gak bisa melakukan keterampilan. Jadi dari pendidikan maka aku bisa membuat keterampilan segala macam. Terus yang kedua, pendidikan itu sebetulnya penting banget. Kenapa? Karena bisa memunculkan tujuan apa yang kita inginkan itu. Jadi awalnya kita gak tahu, terus kita melalui pendidikan kita jadi tahu. Terus dalam proses pembentukan masyarakat, kenapa DPP itu harus setara sama masyarakat? Sebab dia itu sebetulnya warga negara Indonesia, jadi punya hak untuk setara dengan masyarakat. Sebab itu sudah tercantumkan di undang-undang. Kalau sama orang miskin atau orang
yang mempunyai latar belakang bagus itu dilindungi oleh negara. Maka kalau butuh apapun harus ada akses untuk mewujudkan kegiatan mereka seperti masyarakat pada umumnya. Keterbatasan bukan halangan untuk berkarya. Jadikan itu sebagai motivasi, disertai dengan tekad dan usaha untuk bermanfaat bagi orang lain.